Biar teman-teman bagi sama saya, di sini saya akan mereview casingnya. Ini sangat besar sekali sih kalau yang ini. Ini adalah ATX yang mid tower. Mereknya adalah Aorus atau Gigabit lah. Gigabit serinya Aorus C300 Glass yang ada di sini. Dengan harga cukup murah sih kalau menurutku, dengan harga 1.999 kalau yang ini. Jadi dengan harga 1 juta Anda bisa mendapatkan yang serinya Aorus C300 Glass seperti yang ini, ATX mid tower. Dan seperti ini casingnya sudah ada di sini. Di bagian depan ada logo Aorusnya, dan juga di bagian samping juga ada logo Aorusnya, dan juga di sini casingnya. Tapi kalau saya lihat dia itu agak gelap sedikit kalau dari segi kacanya ini. Dan cara melepas casingnya ini, dia itu bukan ditarik seperti contoh ini ya. Ini tuh bukan pintu untuk menariknya ya. Ini tuh ada filter di bagian depannya. Tapi untuk melepas kacanya kalian harus membaut dulu di bagian belakang ini, ada 2 bautan lah. Nanti saya akan kasih tahu bagaimana caranya, yang dimana untuk melepas kacanya ini. Dan sebelum saya lanjutkan untuk apa aja spesifikasinya ini dan juga mereviewnya, jika kacanya dibuka maupun ditutup dari segi sirkulasi udaranya, jangan lupa klik subscribe teman-teman pada bagian bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan kita lanjutkan saja untuk spesifikasinya dulu. Di bagian sini dia tuh ada sih spesifikasinya. Di sini boxnya sangat besar sekali sih. Tapi kita bacakan dulu spesifikasinya dulu. Di bagian sini ada sebenarnya ya, ada banyak banget sih. Di bagian sini juga ada ya spesifikasinya. Yang pertama, aku gini aja sekalian membaca. Dan Anda bisa lihat sendiri spesifikasinya di sini maupun di sini juga ada ya. Dia itu support sampai ITX, MATX dan juga ATX, yang paling tinggi juga bisa. Dan dia itu materialnya steel, plastik dan juga glass. Dan juga di sini aku bacakan yang intinya aja ya. Di I/O panelnya dia itu ada HDMI-nya. Aku juga bingung sih di sini ya. Di bagian depan sini ada HDMI-nya. Buat apa aku juga kurang tahu sebenarnya. Baru kali ini saya mereviewnya. Yang dimana ada USB 3.0 Gen 2 tipe C dan juga USB 3.0 2 kali. Dan juga fan supportnya jadi support 120 maupun 140 mm di bagian atas, bisa 3 atau 2. Di bagian depan dia itu support sampai 3 maupun 2 tergantung size-nya fan-nya, 120 maupun 140. Dan juga di bagian atas dia juga support 2 120 meter dan juga 140 mm. Di bagian belakang hanya support 120 mm bukan 140 mm di bagian belakangnya sini ya. Dan selanjutnya radiator dia tuh support di bagian depannya 360 mm, 280 dan juga 240 mm. Tapi kalau di bagian belakangnya hanya support 120 mm. Tapi di bagian atas dia tuh tidak ada tulisannya sih. Bisa nggak ya? Kayaknya nggak bisa sih kalau bagian atas ya untuk radiatornya. Hanya bisa di bagian depan maupun di bagian belakang aja kalau yang ini. Untuk casingnya inilah. Dan juga ini CPU coolernya support sampai 170 mm, GPU-nya 400 mm dan juga power supply-nya 180 mm seperti contoh yang ini. Dan seperti ini casingnya, ini berat banget sih kalau yang ini casingnya. Kita akan buka dulu di bagian kaca sampingnya, hati-hati. Aku buka baut dulu di bagian belakangnya ini. 1 dan juga 2 ini. Hati-hati untuk mengambilnya, ini ya. Ada kayak tarikannya seperti yang ada di belakang casingnya ini ya, ditarik aja. Ini ditarik benar. Ditarik lalu diturunkan. Oh, digeser aja, nggak ditarik full sih, cuma digeser aja karena di bagian sini dia tuh ada kayak bracket-bracketnya sih ya, bagian samping sini lah. Dan ini juga sangat tebal banget dan juga sangat berat. Aku kasih bawah dulu ya. Lanjut ke bagian sampingnya sini. Kalau yang ini bisa dibilang komplit sih dan juga besar banget sih kalau sini ya. Dia tuh ada kabel manajemennya di bagian samping sini, tapi dia tuh tidak terbentuk seperti yang ada di bagian bawahnya sini. Kalau yang ini ada karetnya. Aku juga kurang tahu sih ini buat apa ya di bagian bawahnya ini ya. Ya buat kabel manajemen sih. Tapi untuk lebih lengkapnya itu buat yang mana atau apa ya kurang tahu sih. Oh mungkin buat ini ya, buat front panel di bagian sini audio dan juga USB ya. Tapi lebih bagus di bagian bawahnya pas ini sih daripada di bagian sini ya. Karena kabelnya tersebut dia akan kelihatan kalau menurutku. Di bagian samping sini dia tuh ada lubang-lubangnya atas, samping, atas dan juga bawah ini juga ada semua. Tapi tidak ada karetnya seperti yang ada di bawahnya sini. Dan juga ini dia tuh free 2 fan. Yang pertama satu fan 12 cm di bagian belakang, satunya 12 cm di bagian depan. Tapi nggak kelihatan ya kalau kalian yang untuk melihatnya di bagian situlah. Pokoknya ini berat banget sih. Dan juga GPU-nya dia tuh support yang vertikal maupun horizontal. Karena di sini ada yang vertikal hanya support 2 aja sih. 2 slot PCIe di bagian sini. Di bagian samping dia tuh ada lubangnya juga di bagian depannya sini. Dia tuh nggak full polos lah. Ya. Dia tuh hanya tertutup di bagian sininya aja. Dan juga di sini buat ada hard disk dan juga sini ada power supply-nya. Tapi sini ada bolongnya sih.
Tapi kita akan cek aja nanti saat saya memasang radiator atau water coolingnya di bagian depannya sini nanti. Saya menggunakan Big Wet Pure Loop 280 mm. Di bagian depan sini nanti saya akan kasih. Niatnya sih di bagian atas ya, tapi di bagian atas tersebut casingnya ini dia tuh tidak support. Jadinya saya kasih di bagian depan aja. Kita buka dulu di bagian sampingnya, ini juga sama menggunakan baut ada 2. Ini ditarik seperti biasa dan seperti ini. Dia tuh tipenya flat sih, tapi flatnya itu tidak flat banget. Ada jarak sedikit sih kalau yang ini. Yang penting tidak terlalu flat lah. Di bagian belakang sini kita cek bareng-bareng. Inilah. Ini ada seperangkat aksesorisnya sih kalau yang ini. Aksesorisnya di sini ada tempat untuk hard disk maupun SSD di bagian sini. Dan juga SSD-nya dari support 1, 2, dan juga 3. Yang udah ada mountingnya ya di sini. Dan juga di sini kita lihat lagi ada kabel-kabelnya juga. Ini kabel molek dan juga kabel 3 pin. Fan free-nya tersebut dia menggunakan molek dan juga 3 pin. Atau lah, bukan memakai semuanya, itu atau. Di sini juga sama sih ya. Molek maupun 3 pin. Karena di sini tidak ada hub controllernya, jadinya ya lebih baik menggunakan molek. Kalau yang ini ada HDMI-nya. Sedangkan di bagian depan sini atas ini dia tuh juga ada HDMI-nya juga. Aku juga bingung sih buat apa ya. Kalau kalian tahu silahkan komen aja di bawah untuk HDMI yang ini. Dan juga di sini ada yang ini Type-C kalau yang ini ya. Type-C untuk bagian atasnya. Dan juga di sini ada ya biasa semua sih, USB 3.0, USB, audio, front panel, tapi warnanya hitam semua. Aku juga suka kalau yang ini, warnanya hitam yang penting. Dan juga di bagian depan casingnya ini tentu terdapat dust filter juga. Nih, dust filter lumayan banget sih kalau yang ini dengan harga 1 juta. Sangat rekomen kalau yang ada kayak ginian dust filternya. Dan cara membukanya di bagian depan sini biasanya nggak Anda tarik di bagian bawahnya ini, karena di bagian bawahnya tersebut ini dia tuh ada kayak lubangnya lagi nih ya. Kalau kita tarik aja sih, kita akan tarik aja. Ya seperti ini. Hati-hati untuk menariknya karena di bagian atasnya sini dia tuh terhubung sama kabelnya yang ini. Kalau ingin menarik atau melepasnya semua atau memasang fan di bagian depan tersebut, kalian harus mencopot atau memindahkan kabel-kabelnya di sini dulu sih ya. Ya, pokoknya intinya seperti itu untuk melepas dan juga memasangnya. Dan bagus sih kalau yang ini. Kita pasang lagi ya. Ada dust filter juga di bagian atasnya ini. Bisa untuk 12 cm maupun 14 cm kalau yang ini. Tapi tidak support radiator. Kenapa tidak support radiator di bagian atasnya? Karena 280 mm maupun 240 mm dia itu akan menabrak dengan wobonya. Karena jarak wobo sama yang di bagian atas tersebut ini dia itu berdekatan. Ya, sangat berdekatan sih, jadinya tidak bisa mengasih di bagian atasnya, hanya bisa dikasih di bagian depannya saja, di bagian depannya sini, intinya seperti itu. Dan juga yang terakhir di bagian bawahnya ini ada dust filter juga, ini juga bagus dan juga ada peredamnya, tapi peredamnya ini juga agak tipis sih, tapi ya nggak masalah kalau menurutku, tapi yang penting itu ada. Oh ya, dan juga tambahan di bagian sini dia itu ada ini ya, bracket-bracketnya semua sih, kabel T semua yang panjang yang seperti inilah, ininya seperti itu. Ini kayak penyangga VGA sih kalau yang ini ya, kayaknya ya sih penyangga VGA. Anda bisa lihat saja sendiri nanti untuk yang ini. Seperti itu aja, kita lanjutkan saja untuk mereview casingnya ini. Yuk. Lalu yang pertama dari segi suhunya, yang dimana jika kacanya dibuka maupun ditutup. Dan yang pertama dari segi kacanya dibuka, dia itu untuk suhu minimal yang mendapatkan 35 derajat dan juga maksimalnya di 57 derajat. Ini untuk suhu minimalnya tidak apa-apa yang di desktop, cuma diam aja. Dan juga maksimalnya saya tes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut. Dan lalu kita bandingkan dari segi kacanya ditutup, dia itu 35 derajat untuk minimalnya dan juga maksimalnya 58 derajat. Kalau kita bandingkan dari segi minimalnya, dia itu sama-sama 35 derajat, terbilang bagus, dan juga maksimalnya 57 ke 58 sama-sama bagus kalau menurutku.
ya dimana dia itu terpaut cuma 1 derajat aja, tidak sampai lebih dari 3 maupun 5. Jadi kesimpulannya sirkulasi udaranya dia itu bagus untuk yang ini. Lanjut ke kelebihannya. Yang pertama, kaca samping mudah dipasang dan juga mudah dilepas maupun dibuka lah. Dia itu sangat mudah sekali. Yang dimana dengan cara ditarik dulu keluar sedikit dari segi kacanya, lalu digeser aja di bagian samping, dan sudah otomatis kebuka untuk kacanya di bagian sampingnya ini. Lalu yang kedua dari segi suhunya, yang dimana suhunya dingin, dibuka maupun ditutup. Seperti contoh yang saya tadi tes yang awalannya, yang dimana suhu idle-nya terpaut 0 derajat dan juga maksimalnya terpaut 1 derajat. Terbilang bagus untuk yang ini. Lanjut yang ketiga, terdapat dust filter di bagian bawah, atas, dan juga di bagian depan yang paling penting. Dengan harga 1 jutaan, terdapat dust filter di bagian depan. Ini sangat bagus sih untuk yang ini. Yang dimana jarang-jarang ada casing di bagian depan ada dust filternya. Kalau yang ini dia tuh ada. Lanjut ke yang keempat, ada slot hard disk 2 kali di bagian bawahnya, tapi bisa diakali sampai 3 hard disk sih. Dan juga SSD-nya support 3 kali di bagian belakang. Di bagian kiri atas 2, di bagian belakang mobo ada 1. Bisa dibilang support banyak storage kalau yang ini. Lanjut yang kelima dari segi supportnya, dari segi CPU, dan juga power supply-nya. Yang pertama, CPU tersebut dia itu support sampai 170 mm. Kalau yang ini semua CPU dia itu sangat support dari segi yang menggunakan pipa ya. Ya karena beberapa CPU yang menggunakan pipa dia itu up to-nya paling tinggi 165 mm. Kalau yang ini 170 mm sangat support. Dan juga GPU-nya 400 mm, dan juga dia itu support GPU vertikal maupun horizontal. Yang dimana power supply juga dia itu support sampai 180 mm. Lalu yang keenam, kabelnya flat hitam semua. Terdapat USB 3.0 2 kali, USB Type-C 1 kali, dan juga ada HDMI-nya. Kalau yang HDMI aku juga kurang tahu buat apa untuk yang ini. Tapi bisa dibilang komplit lah dari segi kabel-kabelnya. Lanjut ke yang ketujuh. Dia itu bagian backplate-nya atau back panel di bagian belakang mobonya dan juga GPU-nya menjorok ke dalam. Jadi bisa dibilang lebih rapi sih, dan juga tidak terlalu menonjol di bagian belakangnya. Ini juga bagus kalau menurutku. Lanjut yang ke-8, terdapat karet di bagian kaki casingnya, yang dimana untuk anti getaran lah kalau dipindah-pindah maupun dari segi listrik alirannya. Meskipun tipis tapi ya ada sih, ya nggak masalah kalau menurutku untuk yang ini casingnya. Lalu yang terakhir dari segi harganya, yang dimana dengan harga 1.180.000 di bulan akhir April. Dan juga casingnya ini sudah free 2 fan hitam, meskipun bukan RGB ya, 12 cm-nya. Dan juga ada LED logo Aorus di bagian depan maupun di bagian samping, dan juga ada LED di bagian atasnya juga, di bagian depan dan juga di bagian bawahnya. Yang dimana bisa diatur juga dari segi RGB-nya, menggunakan single mobo maupun dari segi tombol di bagian atas casingnya. Dengan harga 1 jutaan ini menarik sih kalau menurutku. Tetapi opsional sih, ada yang suka ada yang tidak untuk dari segi harganya. Lanjut ke kekurangannya. Yang pertama, slot kabel di bagian bawah kurang bagus jikalau dilihat seperti ramel atau ngumpul menjadi satu di bagian tengah-tengahnya. Seperti contoh yang ada di sini gambarannya. Kalau dilihat dari segi jauh dia itu kurang menarik sih. Yang dimana dia tuh plong tapi ada kabel-kabel menumpuk di bagian tengahnya. Harusnya sih ada lubang-lubang di bagian bawah mobonya supaya bisa rapi lah satu persatu, tidak menyatu seperti contoh yang ini. Kalau ini menurutku kekurangannya. Lalu yang kedua dari segi CPU coolernya, yang dimana menggunakan radiator. Karena di bagian atasnya mobonya ini tidak bisa menggunakan radiator, cuma bisa di bagian depan maupun di bagian belakangnya. Jadi ini opsional ya, ada yang butuh ada yang tidak. Maka dari itu saya kasih di kekurangannya saja. Di bagian atas yang ini casingnya dia tidak support radiator. Ya karena jaraknya tersebut sangat berdekatan dengan mobonya, jadi bertabrakan lah. Jadi bisa dibilang dikasih ke depan aja. Lanjut yang ketiga, belum menemukan lagi. Silahkan komen aja di bawah, menurut kalian apa aja kekurangan di casingnya ini. Yang dimana jika kalian sudah memakai casingnya Gigabyte Aorus C300, sebagai contoh yang ada di sini. Dan itu aja dari saya, rekomen atau tidak. Kalau menurutku ini terbilang rekomen karena banyak support kelebihannya, dari segi suhunya, support CPU, dan juga dari segi harganya terbilang terjangkau dari segi casingnya ini yang serinya Aorus lah. Dan juga kekurangannya ya bisa dibilang bisa diakali sih, radiatornya dikasih depan maupun dari segi kabel-kabel di bagian bawahnya ya nggak bisa diakali kalau yang ini. Tetapi masih bisa dirapikan tergantung selera kalian dari segi perkabelan di bagian bawahnya. Itu aja dari saya, dan jika kalian berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe.
Dan nantikan video lainnya mengenai review-review properti PC seperti CPU cooler, SSD, casing, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.